Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak dengan pembelajaran tematik. Kali ini kita akan membahas pembelajaran tema 6 subtema 2 hebatnya cita-citaku. Salam sehat lebih dahulu. Nah, muatan pertama yaitu PPKN, pentingnya persatuan dan dalam keragaman. Nah, kita perlu mempertahankan kemerdekaan dengan mengisi kegiatan yang positif dan semangat persatuan dan kesatuan. Caranya, ya ada yang bekerja bakti, kemudian menjenguk teman yang sakit. Nah, kita mau menyoroti untuk yang nomor 5, berteman dengan siapa saja tanpa membedakan suku. Di sini ada gambar ya, beberapa anak yang rambutnya keriting, ada yang rambutnya lurus ya, ada yang kulitnya gelap, ada yang kulitnya terang. Mereka berteman tanpa membedakan sukunya. Di dalam keluarga juga ada keragaman. Ya. Misalnya sukunya beda, cita-citanya beda, kekembaran beda, ataupun sifatnya yang beda. Ya. Nah, kekembaran yang berbeda ini, ya, ini ada yang suka berkebun, ada yang masak, ada yang bulu tangkis, ada yang menggambar, tapi keragaman ini tidak membuat keluarga mereka itu pecah belah, ya, karena mereka saling menghormati dan saling mendukung. Sekarang manfaat mengenal bahasa daerah dan makanan khas daerah. Untuk mengenal bahasa daerah, manfaatnya apa? Kita dapat berkomunikasi dengan keluarga besar ya, atau dengan orang lain yang menggunakan bahasa daerah tersebut. Kalau untuk makanan, nah ini kita bisa menikmati kelezatan makanan asli Indonesia. Ini ada cenil dari Yogyakarta, kemudian ini ada pisang hijau dari Sulawesi. Kita bisa mempromosikannya dengan orang lain karena kita sudah tahu kelezatannya. Nah, dengan demikian kita bisa lebih menghargai keragaman di sekitar kita. Muatan bahasa Indonesia, cara membuat puisi. Hal-hal yang perlu kita perhatikan adalah menentukan tema. Nah, ini pasti ya, kita pilih ya apa yang akan kita buat tentang apa. Kemudian melakukan observasi atau pengamatan. Untuk apa? Mengembangkan ide-ide ya, atau imajinasi. Caranya dengan baca buku, melakukan perjalanan, atau menyaksikan suatu kejadian ya. Jadi mungkin di perjalanan kalian menemukan sesuatu yang belum pernah kalian jumpai. Nah, setelah itu persiapan membuat puisinya ya, ada 6 poin. Nah, ini nanti kita akan bahas di langkah-langkahnya. Selanjutnya, kita juga harus menentukan pilihan kata ya, yang bermakna positif, kemudian ungkapan pujian untuk sesuatu yang indah, kata-katanya santun, tidak mengejek ya. Kemudian kita juga perlu mencari kata-kata yang memiliki kemiripan bunyi agar lebih indah saat dibaca. Ya, dan menggunakan perumpamaan tentang objek ya. Ini juga perlu kita lakukan. Nah, ini langkah-langkah dari tadi yang dijelaskan secara teks, sekarang dengan bagan. Mulai dari persiapan alat tulis, kemudian menentukan tema, ya, baru judulnya, kemudian memilih kata-kata yang sesuai, kemudian menuliskan puisinya, dan yang terakhir adalah membaca yang sudah dibuat agar kita tahu mana yang belum sesuai. Nah, kita akan membuat puisi karya pribadi ya berdasarkan gambar. Kembali diingatkan, ciri-ciri puisinya ada berisi imajinasi, kemudian dirangkai dengan kata-kata yang indah dan jelas memiliki makna, dan kalimatnya lebih pendek dari dibandingkan dengan karangan yang lain. Nah, kalau kita berdasarkan gambar, ini kita akan punya ide yang mungkin lebih
lebih banyak ya, karena sudah ada panduannya, ada gambarnya. Kita lebih mengarah kepada apa yang akan kita buat. Nah, di sini ada gambar seorang pemain biola. Nah, ya, dengan judul Cita-citaku, berarti nanti isinya tentang bagaimana kita mau menjadi seorang pemain musik, pemain biola yang handal. Sekarang ke muatan IPA, membandingkan siklus hidup makhluk hidup dengan pengamatan. Ada hewan yang mengalami metamorfosis atau perubahan bentuk tubuh, ada pula yang tidak. Nah, dari 4 gambar ini ada capung dan kura-kura. Nah, ini yang mengalami metamorfosis, sedangkan jerapah dan kucing tidak mengalami metamorfosis karena setelah dilahirkan mereka bentuknya sudah sama dengan imago atau bentuk dewasanya, sedangkan ini ada perubahan karena mulai dari telur kemudian baru menjadi seperti bentuk imago atau dewasa. Metamorfosis ada 2 macam, ya, sempurna dan tidak sempurna. Untuk yang fase sempurna ini kuncinya ada fase pupa atau kepompong dalam siklus hidupnya. Jadi ini kupu-kupu, telur, ulat, kepompong. Nah, baru lagi kembali ke bentuk imago. Sedangkan untuk yang tidak sempurna tidak melalui tahap kepompong. Jadi setelah telur dia menjadi nimfa atau binatang yang masih kecil, baru nanti menjadi imago atau dewasa. Apa manfaat makhluk hidup bagi lingkungan sekitar? Sumber daya alam yang ada di sekitar kita itu banyak sekali manfaatnya. Ya, antara lain ini kayu jati untuk membuat perabotan rumah, ada juga kapas untuk membuat kain. Nah, ini ada binatang peliharaan yang bisa dimanfaatkan sebagai tenaga maupun sebagai bahan makanan. Kita lanjut dengan IPS, ya, muatan IPS yang hampir sama ini. Ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, ini ada contohnya, sayur dan buah, hewan ternak, ini untuk yang dapat diperbaharui, sedangkan yang tidak dapat diperbaharui ada batu bara yang biasanya digunakan untuk sumber energi listrik. Keragaman bentuk rumah adat dan manfaatnya. Indonesia memiliki beragam rumah adat, setiap suku mempunyai ciri khasnya masing-masing ya. Dan rumah-rumah itu biasanya disesuaikan dengan kondisi lingkungannya. Di sini ada Sulah Nyanda dari Banten dan ada rumah gadang atau bagonjong dari Sumatera Barat. Terakhir adalah muatan SBDP, menjelaskan tari kreasi daerah. Tari kreasi daerah itu tari tradisional yang sudah dikreasikan sesuai dengan adat istiadat setempat ya. Ada banyak sekali ya, macam-macam tariannya. Kemudian ada tari kupu-kupu salah satunya dari Bali ya, yang menggambarkan kupu-kupu sedang terbang dan hinggap dari satu bunga ke bunga lainnya. Nah, kamu dapat mengikuti gerakannya atau mempraktekannya ya, dengan melihat buku Bupena halaman 44. Nah, bedanya apa ini ya? Tari kreasi kupu-kupu. Nah, biasanya berbeda pada pola lantainya untuk berpasangan atau berkelompok. Ya, jadi beda sedikit ya pada pola lantainya. Jumlah perharinya biasanya terdiri dari 8 orang dan polanya seperti ini untuk yang berkelompok ya. Jadi ada lingkaran, ada horizontal, ini ada zigzag atau ini zigzag, kemudian yang terakhir adalah lingkaran ya. Nah, sekian dulu materi subtema